pernahkah kita itu menyadari ya, kalau firman Tuhan itu kita anggap sebagai komputer, kita anggap, tapi sebetulnya itu memang hebat sekali. Maka program apapun ya yang kita miliki, ya apa istilah komputer, mau pakai program Linux, kamu pakai program apa saja, ya sekali lagi, apa saja yang dibuat oleh komputer hanya perlu satu kata, yaitu password, betul tidak? Kalau nggak ada itu atau kita lupa itu hilang semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pernahkah kita menemukan di Alkitab passwordnya? Untuk apa saja kita harus klik password ini, maka kita akan menemukan seluruh kebenaran itu. Nah, password Alkitab itu adalah hubungan. Itu kata penting di Alkitab. Persekutuan atau fellowship. Itu penekanan Tuhan dari semula. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang pertama kali Tuhan kita buat? Menjalin hubungan kembali. Coba renungkan itu. Dan sepanjang Alkitab, kata fellowship, kata hubungan, relationship, itu kuat sekali. Nah, tanpa password ini, maka apa saja yang kita buat itu nggak bisa jadi. Ini serius. Seringkali tanpa sadar kita sering nyalakan iblis. Kalau ada apa-apa ini setan, itu tuh setan. Itu biasanya orang Pantekosta, orang karismatik, dikit-dikit nyalakan setan. Iya. Padahal tahun berapa ya, tahun 70-an begitu, Roh Kudus ngajarkan kepada saya, saudara, kamu tuh jangan sibuk nyalakan setan, ngurusin setan. Mereka tuh sudah salah, nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Ngapain kamu pusing nyalakan dia? Enggak usah, enggak apa-apa. Nah, betul tidak, saudara? Ngapain kita sibuk nyalakan dia? Nah, setelah sekian tahun saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, maka saya menemukan ternyata bukan setan. Komunikasi yang salah, hubungan yang salah di antara kita. Nah, buat iblis, kata kunci yang paling gampang untuk menjatuhkan kita, atau password iblis ini buat saya, adalah salah paham. Miscommunication, catat itu baik. Ini lawannya. Jadi ketika Tuhan kita membuat menjalin hubungan, iblis merusak hubungan itu dengan salah paham. Nah, maka itu belajarlah di setiap keadaan. Ini kita harus tahu, di setiap keadaan, apapun keadaan, sebaik apapun kita sudah nyusun, sebaik apapun kita sudah berusaha untuk menjalin, kita harus terus punya kesiapan hati. Pasti bisa terjadi salah paham. Betul tidak? Sudahlah, kita mau buat apa saja, salah paham itu pasti akan muncul. Nah, ini perlu dicatat. Nah, kalau kita sudah yakin betul-betul dalam kondisi apa saja yang kita persiapkan segitu baiknya, ngerti ya kata-kata ini ya, tetap akan muncul salah paham. Saya tanya dulu, sudah setuju nggak kalau saya katakan ini? Betul tidak? Contoh suami istri saja, itu pasti muncul. Nah, satu kali saya tanya, Bapak kenapa harus ada salah paham? Jawabannya cuma satu, kalau nggak gitu kamu bukan manusia, kamu robot, katanya. Betul juga. Nah, jadi bukan cuma untuk hubungan sesama kita dalam pelayanan, mulai dari suami istri, siapapun kita, tetap ada itu salah paham di antara kita. Nah, ternyata kok kita tarik garis mundur lagi ke belakang, bukan cuma dari suami istri, ternyata semua itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan kita. Coba renungkan, siapa yang pernah ngalami selama sekian bulan enak sekali hubungan dengan siapa saja, mau dicari gara-gara oleh orang, kita nggak terpengaruh. Ada orang buat masalah, kita nggak terpengaruh. Jadi kita nggak sempat bisa salah paham. Renungkan, kalau itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, jawabannya cuma satu. Ketika itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dengan firman dan Bapa di surga itu lagi baik sekali. Kira-kira ya atau tidak? Betul? Coba itu. Nah, ternyata dari sini mulainya. Saya percaya semua kita yang sudah menikah, ya pasti pernah urusan dengan mertua. Betul tidak? Pasti pernah urusan dengan mertua. Kecil atau besar, pokoknya kita pasti pernah. Nah, sama. Kalau hubungan kita
dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Bapa di surga, dengan firman lagi baik. Mau diganggu dengan hal apa saja, bahkan disinggung bagian kita yang paling sensitif sekalipun, kita nggak bisa salah paham. Saya tanya dulu, iya atau tidak kalau hubungan kita beres dengan Bapa di surga? Betul? Nah, berarti di sini letaknya. Maka itu kalau saudara sebagai pemimpin-pemimpin harus membereskan masalah di antara semua keluarga kita yang kita pimpin dalam pelayanan. Jangan bereskan masalah itu. Sebab masalah itu kan cuma akibatnya. Jadi mereka yang sedang bermasalah itu kita kembalikan kepada posisi yang benar di hadapan Tuhan dulu. Karena kalau kita langsung bereskan masalah itu, makin panjang. Betul tidak? Saya pernah ngalami makin jauh. Lulu ini kemana ini? Sudah kemana lagi? Dan sering kali yang lebih kurang ajar lagi setan. Dengarkan ini. Yang lebih kurang ajar lagi setan itu, yang bermasalah pun jadi lupa. Ya dari mana tadi masalah itu? Pernah ngadepin seperti itu? Karena sudah terlalu ruwet. Maka itu saya punya kesimpulan. Ternyata bukan masalah itu diselesaikan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus itu yang nomor satu. Maka itu ini password penting dalam seluruh Alkitab. Jadi kalau kita mau belajar firman dengan baik, bukan waktu yang penting, bukan pendamping buku apa yang penting, bukan tempat yang teduh, yang tenang, sejuk, bukan. Tanya dulu hubungan kita dengan Tuhan Yesus beres atau tidak. Kalau kita lagi manis-manisnya bersekutu dengan Dia, itu enak sekali. Nah, bagi yang sudah menikah kita tahu hukum ini. Apa saja yang kita buat hubungan dengan Tuhan, itu selalu sama dengan hubungan kita berdua suami istri. Betul? Coba kalau kita lagi beres suami istri, nggak ada apa-apa, ngomong itu enak sekali. Tapi lihat, perkara kecil saja kita lagi nggak beres. Mungkin pasangan kita baru ngomong satu kata, ini masuk ke kuping bisa salah itu dengarnya. Betul tidak? Lalu kita ribut. Nah, pasangan kita bingung, loh aku salah apa? Padahal nggak salah. Cuma kita lagi error. Karena hubungan kita nggak baik. Maka itu ini penting sekali. Ya, komunikasi itu semuanya menyambung dalam kebenaran ini. Oke, kita lihat dulu Kejadian 3. Dari sini kita belajar memperbaiki hubungan yang rusak. Ya, ada banyak buku yang saya sudah pernah baca memulihkan hubungan yang rusak. Ada banyak. Ya, tapi saya belum pernah menemukan sehebat ini cara Tuhan kita. Ya, masih ingat Kejadian 3? Rusak nggak hubungan Tuhan dengan manusia? Rusak total. Total rusaknya. Karena Adam dan Hawa melanggar fatal sekali. Nah, ini cara kita sebagai pemimpin. Ya, menurut saudara, seharusnya kalau dalam hukum agama ya, dalam hukum agama, maka itu penting sekali kita keluarkan Yesus dari agama Kristen, saudara. Selama Tuhan Yesus masih kita agamakan Kristen, orang lain gak akan terima Dia. Sejak tanggal 3 Maret yang lalu, di rumah Pak Edo, di Nabire, datang seorang dadan namanya, dari Subang, orang Sunda asli. Ya, begitu tiba, itu kapal Bobar berlabuh. Nah, ada orang, waktu itu kapal berangkat dari Jakarta menuju Nabire. Nah, ada orang yang kenal kami di kapal itu. Ketika kapal mau berlabuh di Surabaya, karena ada tim kami mau naik dari Surabaya, orang ini telepon, bilang, Pak, ada orang di kapal ini, dia pedagang asongan di kapal Bobar itu, yang mengatakan bahwa dia itu lagi bingung. Nah, saya tahu pelayanan pesat di Nabire, turun aja kamu di Nabire nanti, pasti akan ditolong di sana. Padahal belum kenal kok berani nawarin orang. Tapi itu memang orang Nabire tahu seperti itu. Nah, terus bagaimana? Nah, dia itu betul mau turun Nabire. Terus apa yang harus saya buat? Ya, Bapak mesti bayar tiket dia. Ya, berapa? Hampir 600.000. Oh ya, enggak apa-apa. Gimana cara kirim uang? Coba saya tanya dia dulu, ini orang di kapal itu yang kami kenal Nabire. Ya udah, terus gila aja untuk yang jemput timnya Bapak, bawa uang aja untuk bayar. Oke, saya kasih uang dan dia turun. Begitu turun, dia langsung bilang Pak Edo, sajadah saya itu hilang di kapal dengan sarung untuk sembahyang sajadah. Langsung Pak Edo nyuruh yang lain, coba cari ke pasar sana. Ya udah, sholat juga di rumah.
Hari Sabtu saya ada kebaktian. Karena dia itu sopir, ya udah akhirnya suruh nyupir. Kami ada mobil, biasanya nggak ada sopir khusus ya, tim aja gantian begitu. Akhirnya ya karena ada dia, Cik Luis minta ya biar dia nyupir lah sambil kerja. Ya sudah. Nah hari itu ada kebaktian, saya mimpin kebaktian kaum muda. Pulang kebaktian dia ikut duduk karena kami duduk di lantai. Itu pertama kali dia ke gereja, dia berkata gini. Akhirnya dia manggil saya papi. Papi saya baru tahu ya, kalau ibadah orang Kristen seperti itu. Saya bilang, enggak seperti itu umumnya. Ini enggak umum, saya bilang. Karena dia bisa ikut nimbrung diskusi. Padahal dia masih muslim. Waktu itu saya bahas masalah Daud. Wih, hebat juga ini orang gitu. Nah, minggunya saya terus melayani 4 kali kebaktian. Ikut semua dia 4 kalinya itu. Hari Senin, itu ibadah kami tim komunitas pesat. Ikut juga. Hari Rabu, itu kebaktian kaum pria kami. Ikut dia juga. Hari Jumat setelah seminggu di Nabire ikut juga. Dia hitung, papi saya sudah 9 kali ikut ibadah. Dia bilang begitu. Tapi saya kok nggak rasa. Maksudmu rasa apa Dan? Ya rasa, saya pikir ya sorry, inilah konsep agama itu di sini letaknya. Jadi dia tidak merasa kalau dia sedang ada di ibadah. Sudah 9 kali ikut. Sabtu pagi dia bilang gini kepada saya, boleh nggak? Nanti saya bawa istri saya ke sini. Boleh, kenapa tidak? Nanti saya habis lebarannya. Boleh aja saja. Loh kenapa begitu? Wah saya nggak nyangka. Ternyata hidup di situ enak sekali. Nah Sabtu itu saya ke Jawa karena harus ke Lampung waktu itu. Tiba-tiba dia telepon saya. Bilang, papi ada 2 orang tetangga saya mau ikut. Boleh. Saya bilang begitu. Berangkat ini sudah mereka 2 orang. Nah saudara kenapa saya ngomong ini? Keluarkan Yesus dari agama Kristen. Kalau Yesus kita yakinkan buat semua orang dia bukan orang Kristen, orang itu bisa terima. Dan itu buktinya. Dia nggak rasa kalau saya ikut kebaktian. Karena saya ajarkan dia bukan Yesus, bukan orang Kristen. Dan dia tetap sholat. Kami nggak larang. Yang penting dia tahu kebenaran. Nah, maka itu saya tanya ini. Dalam konsep agama, kalau Adam sudah sesalah itu, Tuhan harus buat apa? Ayo sobat konsep agama. Iya, nggak usah ragu-ragu. Coba, diapakan Adam? Nggak usah ragu-ragu, diapakan? Hukum. Saudara lihat itu, enggak kok saudara lihat pengadilannya Ariel Peter Pan, itu selalu saya jadikan bahan khotbah. Di luar pengadilan ada siapa? Nah itulah orang beragama. Munafiknya luar biasa. Seperti dirinya sendiri nggak pernah berdosa saja. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi termasuk orang yang beragama Kristen. Itu jadi jahat. Pokoknya begitu muncul kata agama, maka muncul pertama di konotasi otak manusia adalah hukum. Agama itu identik dengan hukum. Kita lihat hari ini, ribut lagi itu Irlandia Utara antara Katolik Protestan. Betul tidak, saudara? Kan aneh. Itu orang beragama. Saudara lihat di Amerika, maka itu Injil terhalang besar di Amerika. Karena politik, kulit hitam, kulit putih. Padahal orang Kristen itu. Pendeta-pendeta sendiri waktu itu yang kulit putih. Padahal mereka tahu Alkitab. Kenapa? Karena itu agama Kristen. Maka itu saya setuju ketika lagunya John Lennon muncul tahun berapa itu? 70-an yang lalu, Imagine. Banyak pendeta marah waktu saya mengatakan saya setuju. Salah satu kalimat yang saya suka adalah if the world without religion. Kalau dunia nggak ada agama, dunia itu aman. Dan saya setuju. Lihat, perang yang terbesar sampai ada nggak pernah selesai, itu perang agama. Saudara lihat, karena agama orang membunuh orang. Maka itu agama itu jahat, saudara. Renungkan ini. Itu sebabnya kenapa Alkitab terhalang. Sebab kita Kristenkan dia. Hubungan kita jadi rusak satu dengan yang lain ketika peraturan agama kita berlakukan. Karena agama cuma adanya pengadilan. Adili. Hakimi, itu agama. Nah, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, jangan pakai hukum agama. Karena itu menghalangi kasih Tuhan nyata. Coba, saya mau yakinkan saudara. Karena masih banyak gereja nggak percaya cara Papa memperbaiki hubungan yang rusak dengan manusia. Dan inilah kisah pertama dalam Alkitab. Bagaimana hubungan yang rusak itu diperbaiki. Bukan antara kita dengan kita. Pencipta alam semesta dengan manusia. Itu luar biasa. Oke, saya kembalikan. Jadi kalau menurut agama, maka Adam harus dihukum.
Tapi lihat ayat 8. Hebat sekali. Saya ingin tanya kepada saudara, ini kan bicara hubungan bukan? Karena dalam tim kita perlu sekali. Ya, saya tekankan lagi. Selalu milikilah hati sebagai pemimpin. Ya, catat ini kata penting. Milikilah hati sebagai pemimpin. Sediakan ruangan bahwa orang-orang yang kita pimpin bisa bersalah. Ngerti nggak kalimat ini? Ya, ulangi. Catat ini. Sebagai pemimpin, kita harus selalu menyediakan ruangan di hati kita bahwa yang kita pimpin itu bisa salah. Saya tanya kepada sekarang, apa yang terjadi kalau seorang pemimpin gak punya ruangan itu? Coba jawab. Menghakimi. Betul. Apalagi? Pecat. Betul. Apalagi? Cut. Betul. Apalagi? Nah, Papa kita dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Selalu ada ruangan untuk kita bisa buat salah. Dan seperti itu Bapak yang benar. Seorang ayah yang benar itu bukan cuma bisa nyekolahkan anak-anaknya, tapi selalu punya ruangan. Nah, di ruangan ini kamu bisa buat salah. Bukan boleh ya, beda. Kalau boleh nggak kurang ajar tuh bapaknya. Bisa dengan boleh itu beda. Kalau kita jadi pemimpin punya hati seperti itu, maka komunikasi nggak akan pernah terputus. Dengarkan. Ketika yang kita pimpin takut bicara dengan kita, maka kita sudah jadi pemimpin yang salah. Ingat Tuhan Yesus. Lukas 15 ayat 1, enggak usah dibuka ya. Catat aja kalau saudara mau. Itu buat saya hal yang luar biasa. Ini hubungannya dengan Kejadian 3 ayat 8. Yohanes 3:16 tidak akan ada arti tanpa Lukas 15. Saya ngomong dulu ini. Yohanes 3:16 enggak akan ada arti tanpa Lukas 15. Kenapa? Walaupun Yohanes 3:16 itu pusat atau inti atau poros atau as dari seluruh Alkitab. Betul tidak, saudara? Kalau ada orang tanya kepada saudara, mana sih satu ayat saja yang mewakili seluruh Alkitab? Enggak ada orang membantah. Pasti Yohanes 3:16 karena itu intinya. Nah, tapi kalau Yohanes 3:16 berdiri sendiri, enggak ada orang ngerti. Seberapa besar kasih Tuhan itu? Lalu siapa anaknya itu? Ngapain dia korbankan? Malah jadi pertanyaan. Tapi Yohanes 3:16 ditopang oleh Lukas 15. Nah, Lukas 15 itu tidak akan ada. Lukas 15 tentang 3 kisah yang terhilang itu nggak akan terjadi kalau nggak ada ayat 1. Ayat 1-nya adalah biasanya orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, kata biasanya itu menarik sekali. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh ditakuti untuk anaknya, anak buahnya datang. Disegani harus, ditakuti beda. Saya mengerti ya kata ditakuti dan segani ya. Nah, coba renungkan. Menurut saudara, para pemungut cukai dan orang berdosa bisa nggak masuk ke bait suci zaman itu? Nggak bisa. Mereka justru takut kalau ketemu imam-imam. Tapi luar biasa, mereka nggak takut ketemu Tuhan Yesus, malah duduk makan bareng. Maka itu di ayat 2 bersungut-sungutlah para pemungut, orang-orang Farisi dan imam-imam itu. Ngapain kamu makan dengan orang-orang berdosa itu? Baru muncullah penjelasan. Itulah kasih. Maka itu pemimpin. Kalau sampai orang yang kita pimpin takut ketemu kita, bukan segan, berarti kita pemimpin yang salah. Kalau sampai yang kita pimpin mau bicara kepada kita lewat orang lain, berarti kita pemimpin yang salah. Berarti relationship kita, hubungan kita dengan yang kita pimpin itu putus. Dan itu salah besar. Sangat salah dalam hidup kita. Oke. Sekarang saudara lihat Kejadian 3:8. Saya akan berikan beberapa pertanyaan. Jadi pakailah Alkitab untuk ngajar apa saja. Ada? Saya tanya begini kepada saudara, nomor 1. Menurut saudara, ketika Tuhan tahu pertama kali mereka jatuh dalam dosa, di ayat itu Tuhan marah atau tidak? Jawab, Tuhan marah atau tidak? Oke. Kalau jawaban tidak, sekarang saya tanya balik. Sekarang buatkan kalimat kalau Tuhan marah di ayat itu. Ngerti gak maksudnya? Ayo cepat buatkan kalimat. Kira-kira kalau Tuhan marah, ini Tuhan adalah seorang tokoh agama. Ayatnya bunyi apa kira-kira? Enggak apa-apa, ini jangan takut salah. Kita diskusi. Musnah kau manusia. Oke, apa lagi?
Kalau orang Jawa sulit mendramatisir, orang Batak yang cocok. Banyak pakai H dulu Pak. Ya, dalang itu, pakai H itu dalang. Iya, yuk. Oh, ini Batak Jawa lain dia. Saudara, luar biasa. Kok bisa dia nggak marah? Padahal itu rusak total. Betul tidak? Seluruh rencananya hancur total hari itu. Kalimat yang paling saya suka di ayat itu, ketika didengarnya, tuh Yahweh Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari sejuk. Wah, itu kata-kata yang luar biasa. Nah, saya ingin ayat itu saudara terganti kalau dia lagi marah. Bunyinya apa? Kata berjalan-jalan itu loh. Bukan lari. Enggak. Iya. Guduk. Man itu bajingan dua ini di mana ini anak tadi ini? Ya toh, wah ribut itu taman itu. Apa? Hajar mereka, betul. Saudara, itu luar biasa. Anak-anak kita harus takut kepada kita dalam arti hormat. Tapi bukan ketakutan terhadap kita. Betul? Begitu pula dengan yang kita pimpin. Mereka harus takut arti hormat. Tapi nggak boleh ketakutan kalau ketemu kita. Kalau kita pemimpin yang buat orang yang kita pimpin ketakutan, bahwa kita merusak hubungan itu. Saya kagum pada ayat itu. Walaupun jangan lupa, hukuman tetap berjalan. Karena itu keadilan. Mereka dihukum tidak? Dihukum. Hukumannya fatal. Keluar dari taman itu dan gak punya hidup yang kekal. Aduh. Fatal hukumannya. Nah, ini yang kita belajar. Komunikasi kita, hubungan kita dengan siapa saja. Suami istri juga kita harus. Buatlah, kondisikan, apalagi kalimat yang tepatnya, buatlah, kondisikan, munculkan sebuah situasi. Orang yang kita hukum sadar kalau dia dihukum, tapi dia gak takut untuk ketemu kita. Bisa ngerti gak kalimat ini? Ini yang luar biasa. Saya kemarin di pesawat, ternyata kami suami itu satu pesawat dengan orang kehakiman. Mereka naik sama-sama dari Nabire. Nah, ini petugas kehakiman, pejabat kehakiman. Saya lupa di posisi apa. Tahun 2006 yang lalu, dia itu cari saya, namanya Pak Haris. Sampai Makassar baru dia nyapa. Bilang, aduh Pak Haris, kenapa kok sampai Makassar? Berarti kita satu pesawat terus dari Nabire. Di Ambon kami berhenti lama, pesawatnya delay 2 jam. Nah, tahun 2006 saya itu dicari orang kehakiman. Kan saya kaget. Saya pikir urusan apa ini? Nah, tapi dia itu maksa, saya itu menghindar, saya itu nggak mau ketemu. Tapi dia maksa. Wah, saya dicecar terus. Sampai terakhir saya ke Jakarta, waktu itu saya lagi pelayanan di gerejanya Ibu Mary Artanti. Saya bilang, Pak Haris, kalau hari ini saya tuh bisa antara jam 11-an. Enggak apa-apa Pak, saya tunggu. Dia tunggu di kantor salah satu anak kami yang di daerah Roxy. Tapi bisa jam 11 baru selesai lupa, saya buat agak malam gitu. Jam 12-an. Enggak apa-apa. Waduh, enggak bisa lari kalau begini sudah. Akhirnya saya datang, betul-betul sampai jam 12. Terus dia salami saya, jabat tangan begitu. Enggak dilepas-lepas ini. Oh, ini Pak Daniel Alexander. Oh, ini Pak Daniel Alexander. Itu, Pak silakan duduk. Tapi enggak dilepas tangan ini. Silakan duduk. Oh, Bapak ini Tionghoa. Loh, saudara Tionghoa. Saya bingung, kena apa ini orang? Nah, ternyata begini saudara. Karena saya suka ya membebaskan orang di penjara yang sudah waktunya buat pembebasan bersyarat. Ya, saya ngerti undang-undang di negara Indonesia kalau seorang narapidana 2/3 masa tahanan sudah dijalani dan sikapnya baik, itu keluarga berhak untuk membebaskan. Tapi harus 2 syarat, bayar sekian tergantung apa yang dibuat atau apa saya nggak tahu istilahnya, dan menjamin bahwa selama sisa masa tahanannya itu dia nggak boleh macam-macam. Kalau sampai macam-macam penjamin ini yang kena. Itu. Nah ternyata kalau di beberapa LP yang saya pernah bebaskan itu harus masuk dulu ke kehakiman. Ya, saya nggak tahu istilahnya apa. Nah Pak Haris ini melihat kok nama saya sering masuk. Terus dia itu ingin tahu siapa pendeta ini. Gitu. Oh jadi Pak Haris ini kenal. Ya dia bilang, Pak,
pemerintah kita itu tidak mungkin Pak akan buat penjara baru, itu tidak mungkin. Kalau toh ada uangnya, gedungnya bisa dibangun. Tapi pengawasannya, orangnya, itu rumit Pak. Jadi sekarang ini semua penjara di Indonesia itu kelebihan kapasitas. Kami itu nggak sanggup. HAM internasional sudah meminta kami untuk pemerintah, jangan seperti itu. Maka itu kalau di Indonesia ada 5 orang aja kayak Bapak, kerjaan kami itu ringan. Nah sekarang saudara dari Nusa Kambangan, ya Pak Ren, ingat ya yang PAUD kan kita buka PAUD di Palu. Nah ketuanya yaitu Ibu Mary, dia master teologi. Nah dibantu oleh salah seorang yang saya bebaskan dari Nusa Kambangan, namanya Edwin Baharudin. Oh iya, kalau saudara ketemu dia dari leher sampai kaki tato semuanya. Dia itu sampai umur berapa ya, 20 berapa tahun itu sudah 17 kali masuk penjara dari mulai remaja. Sudah dibuang betul oleh keluarga. Nah, jadi ketika Pak Aris itu negur saya, "Wih Pak Daniel, Pak Aris, Nusa Kambangan. Saya itu masih belum nyambung." Aduh, terus saya tanya, "Cik Luis, ingat nggak?" Ya, Yesus nggak pernah ingat, nggak pernah ketemu. Tapi dia itu meyakinkan. Nah, ketika dia ngomong satu kata, oh saya baru ingat sekarang. Aduh, kenapa Pak Aris nggak dari Nabire untuk sama-sama itu? Pak, saya sudah nggak di bidang itu. Jadi dia tuh kesana ngurusi OPM sampai ke Enarotali sana. Jadi bidangnya sudah pindah. Terus Bapak masih Pak, saya bilang gitu. Ini yang terakhir dari Jambi, ada 2 orang. Karena terakhir tanggal berapa kita ke LP Jambi itu ya, ada 2 orang yang kami sedang urus. Ada Pak lagi 2 orang dari Jambi. Baik, dia nanti akan kenalkan saya siapa yang tugas pengganti dia di Departemen Kehakiman. Nah kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Pelayanan Yesus itu membuat orang berdosa pun gak takut ketemu dia. Ngerti gak? Nah kalau kita bisa mewakili Yesus untuk dunia ini, bahwa sedosa apapun orang itu, dia gak akan takut ketemu kita. Percayalah, Injil akan sampai kemana-mana. Katakan amin. Maka itu komunikasi itu penting, sangat penting. Ini di LP Semarang, apa namanya LP Semarang? Gadung Mundu. Saya baru terima SMS. Ini terpidana mati kasus Purwokerto, kalau saudara masih ingat. Satu keluarga itu, ya tahun berapa itu ya, yang pembunuhan preman itu. Nah, saya sudah ketemu di seluruh keluarga ini. Nah, bapaknya belum lama meninggal. Bapaknya itu yang disuruh oleh pengusaha itu. Nah, bapaknya belum lama meninggal di Nusa Kambangan. Lalu 2 anak yang eksekutornya itu divonis hukuman mati, tapi sekarang sudah turun, 1 hukuman seumur hidup, 1 jadi 20 tahun penjara. Nah, adik bungsunya yang nyetir mobil itu sudah saya bebaskan. Masih muda, waktu dia masuk belum 17 tahun. Itu yang nyetir mobilnya untuk membuang jenazah itu. Nah, yang di Nusa Kambangan 2 sudah dipindah, sudah dibaptis ini, sudah dipindah ke Gedung Mundu. Nah, saya sering kirim pulsa untuk mereka, karena dengan itu mereka bisa makan. Nah, terus dia cerita, minggu yang lalu di SMS saya, dia manggil saya, Om tolong doakan anak saya. Umur 7 tahun. Saya pernah kasih darah waktu dia masih bayi. Karena memang ini jahat sekali orang. Sekarang istri saya cerita, dia tuh kok lihat anak ayam jalan, dia langsung potes lahirnya. Dia kok lihat darah itu senang sekali. Saya takut Om, dia karena ada cicak, ada kadal, ada anak anjing, dia siksa. Nah, baru 7 tahun umurnya, bisa bayangkan. Dia merasa bersalah. Waktu anak itu masih bayi dia kasih darah. Jadi sampai hari ini saya masih banyak urusan dengan orang-orang di penjara seperti itu. Buat saya itu hal yang menyenangkan sekali. Mereka bisa cerita apa saja. Maka itu saudara, pulihkan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan di dunia lewat pelayanan kita. Amin. Pulihkan. Buatlah orang-orang berdosa tidak takut kalau ketemu kita. Dan itulah pelayanan Tuhan Yesus. Tapi hukuman tetap jalan. Kita nggak bisa bebaskan orang bersalah. Maka itu ini penting sekali dalam hidup kita. Bahwa apa yang Tuhan mau, dunia dipulihkan. Kita pun harus memulihkan orang-orang. Oke, Filipi pasal 2. Dan ini pola yang Yesus pakai dalam komunikasi kita menjalin hubungan sesama kita
Ya, kalau kita dengan Tuhan, saya nggak perlu bahas ya, kita semuanya tahu. Asal nggak ada dosa di hidup kita. Yesaya 59 pegangan kita. Yang membuat aku tidak bisa mendengar kamu bukan karena aku tuli. Yang membuat aku nggak bisa nolong kamu bukan karena tanganku pendek. Masih ingat itu? Tapi apa kita membuat kita terpisah? Dosa kita. Nah, jadi hubungan kita dengan Bapa di surga saya nggak usah bahas, kita semua tahu. Sekarang kita lihat Filipi pasal yang kedua. Kita baca dulu judulnya, menarik sekali. 1, 2, 3. Nasihat supaya apa? Bersatu. Nah ini dia, hubungan baik dan merendahkan diri seperti Kristus. Saudara, dengan temanya saja kita sudah punya bahan untuk ngajar komunikasi, untuk ngajar memulihkan hubungan dengan sesama kita dengan bagus sekali. Kalimat pertama ini penting. Inilah senjata pertama kalau saya pakai senjata dalam perang. Kalau saya pakai obat, inilah obat yang paling mujarab untuk memulihkan hubungan yang rusak. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nah, kata ini penting. Saya tanya kepada saudara, apa lawan katanya nasihat? Gampang sekali. Gosip. Betul enggak? Gosip itu lawan katanya nasihat. Lihat, di banyak yayasan, di banyak gereja. Lihat, iblis itu menang. Karena gosip, betul nggak? Katanya, betul? Belajarlah. Walaupun kita tahu, misalnya kita dengar sesuatu, jelas itu benar yang dikatakan. Tapi ingat satu hal ini, sebelum kita bisa bertemu yang bersangkutan, jangan pernah ngomong itu ke siapa-siapa dulu. Ngerti nggak maksudnya? Karena kalau kita mengatakan itu walaupun kita tahu itu benar kepada orang lain, urusannya apa? Sebab perintah ini diminta oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus ada nasihat, bukan gosip. Jadi sebelum kita bisa ketemu langsung yang bersangkutan, kita nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Begitu ketemu langsung apa? Nasihati. Nah bayangkan, yang tahu betul bahwa itu benar, itu pun nggak boleh ngomong ke orang lain sebelum kita bertemu yang bersangkutan. Lihat yang kurang ajar di antara yang setan buat di antara kita orang-orang percaya. Kita bicara konteks orang percaya dulu. Kita ini cuma baru dengar katanya, sudah berani menceritakan hal yang wah serius sekali. Kurang ajar nggak itu, saudara? Kenapa kita tidak berani ngomong seperti itu tentang Yesus? Berarti nggak pertanyaannya? Oke, saya ulangi, renungkan ini. Pernah nggak saudara mendengar berita dari seseorang dengan yakin dia meyakinkan, padahal dia itu belum tahu jelas, cuma dari katanya, tapi bisa meyakinkan kita? Pernah ngalami seperti itu? Nah ini yang saya maksud. Kalau cara itu kita pakai untuk menceritakan Yesus kepada orang lain, ngerti maksudnya? Hebat nggak saudara? Ya toh, nah ini kesalahan gereja. Hubungan malah rusak semua. Nah jeleknya lagi, misalnya dengan Bu Min, ya, tiba-tiba Bu Min disakiti seseorang. Nah saya nggak kenal orang itu. Wajar kalau Bu Min cerita kepada saya tentang orang itu karena kita dua bersahabat. Nah dengarkan, saya nggak kenal ya orang itu. Suatu hari kalau saya ketemu orang itu, muncul sikap apa dalam hati saya? Ayo kami dua sahabat dulu nih. Ayo muncul sikap apa hati saya ketika ketemu orang itu? Apa? Antipati. Oh ini penjahatnya toh. Otomatis itu muncul. Nah kan jahat saya, padahal saya nggak kenal. Bukan berarti Bu Min salah, tidak. Wajar dia menceritakan ke saya karena kami bersahabat. Cuma saya yang salah. Saya sudah memvonis orang itu lebih dulu sebelum saya bisa nasihati dia. Maka itu kata ini sakti buat saya. Nasihat. Ingat itu, bukan gosip. Kalau ada nasihat, hubungan akan tetap baik. Siapapun juga akan tetap baik. Kira-kira ngerti gak saudara bagian ini? Oke? Saudara beri tanda Filipi 2. Nanti kita kembali. Ada satu ayat yang luar biasa yang Paulus tulis. 1 Korintus 2 ayat 2. Dalam menjalin hubungan kita sesama kita, baik dalam tim, dalam pelayanan, dengan tetangga-tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi seperti kasus Dadan tadi, buat kami yang di Nabire, itu sudah sering gak sekali, 2 kali. Siapa saja kalau ketemu, entah duduk kapal, entah di pasar, di terminal, di pelabuhan, pokoknya kalau ketemu orang gak ada tempat, orang bilang langsung ke pesan. Itu langsung tahu sudah.
Karena kami semua mau menerima semua orang. Saya itu mengajar kepada tim, termasuk saya ajar saudara hari ini. Kalau ada maling masuk ke rumah, jangan teriak dalam nama Yesus. Kalau saudara teriak maling-maling berdosa besar. Sambutlah maling itu baik-baik. Kok nggak amin? Lu serius saudara? Iya, cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh benar, itu saya ajar pada semua komunitas. Awas kamu terain maling. Terima mereka. Sebab untuk mereka juga Yesus itu mati. Ayo, maka itu kalau ada orang Kristen bagi pendeta nerai maling, awas engkau jahat di hadapan Tuhan. Loh benar saudara, sambut. Betul? Oh enggak amin. Maka itu, nah, saya ini paling tidak takut kemalingan. Sungguh. Alasannya ada dua. Nomor satu, karena alasan tadi. Yang kedua, di rumah kami itu nggak ada barang mewah. Jadi maling masuk pun akan kecele. Serius. Maka itu saya nggak setuju kalau rumah pendeta pakai satpam. Saya itu marah betul, dosa besar pendeta itu. Pendeta kok kayak selebritis rumah pakai satpam. Apa-apaan itu. Oke? Jadi maling harus kita terima kalau masuk. Udah, tolong baca 1 Korintus 2 ayat 2. Jalin hubungan yang baik. Ayo. Ya, yang kuat suara, nggak sesuai body ini. Nah, cepat. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui. Oh, lapar karena puasa. Oke. Karena kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Iya. Saudara, garis bawahi kata, aku telah memutuskan. Apa yang Paulus putuskan? Aku telah memutuskan untuk tidak ingin tahu apa-apa tentang kamu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi satu yang kau harus tahu, kalau kamu belum pernah tahu Yesus itu pernah mati untuk kamu, nah itu aku urus. Apa artinya coba ayat-ayat itu? Apa artinya? Penginjilan. Kita nggak usil. Banyak nggak kita ini usil, ingin tahu urusan orang lain? Sering, nah itu dia. Harus bertobat itu. Jangan usil. Nah, agama suka ngurusin orang lain. Terus cari salah, siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Tahun-tahun pertama saya di Papua, saudara, saya itu baru tahu. Seperti zaman Taurat, kan ada polisi Sabat. Nah, di Papua itu tahun 90-an itu ada majelis minggu namanya. Jadi majelis ini sebelum ibadah keliling ke pasar-pasar. Kalau ada anggota yang jual, dibobrak itu. Ayo ibadah. Wih, galak betul. Saya pikir sekarang sudah nggak ada lagi. Itu tahun 90-an. Dibiak, disentani. Saya ketemu di Wamena. Wah, ini orang-orang. Biasanya itu orang yang GKI yang begitu biasanya. Saya pikir, oh, jadi polisi Sabat ada di sini juga. Itu luar, kenapa? Nah, kalau di polisi syariah, iya. Nah, itu agama, sesadis itu. Ya, apa gunanya orang dipaksa kalau tinggal di situ? Tapi itulah agama. Jadi saudara, lakukan ini untuk menjalin hubungan. Seandainya toh kita tahu saudara kita itu bersalah, saya ulangi lagi. Kembalikan ke Filipi 2. Nasihati dulu. Bukan menceritakan ke yang lain, bukan menggosipkan, bukan mengadili. Tanya dulu baik-baik, kenapa bisa begitu Kak? Betul tidak? Nah, itu yang cara Yesus buat. Renungkan. Sejak awal ketika dia memilih 12 orang itu, Yesus tahu nggak Yudas itu siapa? Jawab, sudah tahu belum? Sudah. Kenapa tetap jadi murid? Dia tahu nggak Petrus, Simon itu siapa? Thomas itu siapa? Betul? Nah, itu yang kita belajar. Ternyata sesalah-salahnya seseorang dalam kita komunikasi satu dengan yang lain. Belajar dari Tuhan Yesus, cari dulu alasannya. Orang berbuat salah dan orang berbuat benar, itu ternyata pasti punya alasan. Kenapa dia salah, kenapa dia benar. Nah, alasan itulah yang menjaga hubungan kita untuk tetap baik dengan orang-orang itu. Bisa baik rasakannya dalam hidup ini. Kembali ke Filipi 2. Setelah nasihat ada apa? Manis sekali, saudara, manis sekali. Ada apa setelah nasihat? Penghiburan kasih. Ayo kita lihat. Kalau ada orang dinasehati, itu orang pasti salah atau pasti benar? Pasti salah dong. Maka itu dinasehati. Betul tidak, saudara? Pasti salah. Nah, bayangkan sesalah-salahnya orang itu, Tuhan kita minta lanjutkan dengan hibur dia dengan kasih.
Kan aneh, orang salah kok dihibur dengan kasih. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya punya kisah ini. Saya nggak tahu istilah penyakitnya karena zaman dulu mungkin belum ada istilah seperti itu. Tapi saya ini punya cacat lahir. Di usus saya itu ada kelainan, saya nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya kalau saya masuk angin, maaf, saya langsung muntah-muntah, saya langsung kejang. Itu kaki, tangan jadi kaku, mulut ini, bibir aja jadi kaku. Nah dokter bilang waktu itu kalau saya kuat, itu umur saya bisa sampai 6 tahun. Kalau tidak sebelum itu saya pasti sudah mati. Nah saya masih ingat karena saya sakit sampai umur berapa itu? 11 tahun kalau tidak salah. Nah saya masih ingat di umur berapa saya sudah lewat 6 tahun. Ayah saya sudah meninggal waktu itu. Nah dokter nasihatkan, ini bisa operasi itu kalau nggak di Jepang, di Amerika. Saya dengar itu bagaimana kami makan aja susah. Oh zaman itu belum ada orang mikir ke luar negeri, itu belum ada. Nah ibu saya berkata, sudahlah Tuhan kalau mau ambil dia ambil. Nah waktu saya sering sakit masih kecil itu, saya ingat pelajaran sekolah minggu. Semua kan karena dosanya Adam dan Hawa. Nah di logika saya itu bisa muncul begini. Waktu saya kesakitan, aduh sudah. Kok saya sakit itu sampai saya melintir saudara. Ngeri sekali kok ingat itu. Tuhan kenapa waktu Adam dan Hawa berbuat dosa Tuhan gak bunuh aja mereka dua, terus Tuhan buat lagi yang lain. Itu logika anak-anak. Dan ternyata logika itu menolong saya sampai hari ini. Dalam saya bersekutu dengan orang berdosa seperti apa saja. Saya nggak ingat kisahnya itu umur berapa. Yang penting saya pasti sebelum 9 tahun. Karena umur 9 tahun, saya umur 9 tahun papa saya meninggal. Ayah saya itu wartawan. Nah, waktu itu dia dapat kiriman majalah fotografi dari Perancis. Bayangkan tahun 60-an, itu buku stensilan semua di Indonesia. Saya itu sampai kelas 3 SD itu masih pakai batu tulis sabak bahasa Jawa. Nggak tahu dia menangi nggak itu ya di sini, Pak Edi ya. Nah pakai batu tulis itu, pakai grip nulisnya. Jadi nggak ada buku tahun itu. Waduh saya kalau ingat itu betul-betul sering pecah namanya anak-anak pulang sekolah lempar-lempar ini pecah. Itu gripnya itu putus-putus. Itu kalau mau ngelancipin itu tarik aja lantai semen. Oh, soal sampai lancip baru bisa buat nulis. Nah, itu ada buku fotografi kan dari Prancis namanya anak kecil. Pas ada di meja, papa saya, wih ini buku bagus. Nah, saya masih ingat betul waktu itu mama saya baru buat pisang goreng. Sambil tangan bawa pisang goreng, lihat buku tergeletak di meja, saya duduk. Tangan berminyak, saya bukain satu-satu, lihat gambar itu. Ya bisa bayangkan saudara. Menjelang habis saya baru sadar ini minyak semua. Belum sadar betul ayah saya lewat. Nah seumur hidup saya baru kali itu saya lihat bapak saya marahnya itu kayak mau makan saya betul. Saya nggak bisa bayangkan siapa nggak marah itu. Habis ini buku minyak semua. Bayangkan itu. Nah terus muncul pertanyaan saya yang tentang Adam dan Hawa itu. Kenapa dia nggak bunuh saya terus dia buat lagi? Ngerti nggak ilustrasi itu kan? Nah setelah saya jadi bantuan, saya mikir, oh betul juga. Lihat, ternyata hubungan kita sebagai pemimpin dengan yang kita pimpin harus hubungan orang tua dengan anak. Ngerti maksudnya? Walaupun ada di antara kita belum punya anak, semua kita pasti bisa punya perasaan itu. Ayo, sesalah-salahnya anak, sesalah-salahnya Adam dan Hawa, itu tetap anaknya. Walaupun harus dihukum, jelas harus dihukum, tidak bisa tidak. Tapi nggak mungkin akan dibunuh, nggak mungkin akan dibuang, atau diputus hubungan jadi anak, tidak mungkin. Nah, agama nggak bisa ngerti hukum ini, betul tidak? Agama sangat tidak bisa mengerti. Maka itu komunikasi kita dengan sesama kita mulai dengan ini. Jadi walaupun sudah salah, maka itu dinasehati. Tapi tetap ada apa yang kedua tadi? Penghiburan kasih. Yang ketiga, setelah itu ada apa lagi? Ada apa? Nah ini dia persekutuan roh. Rohnya huruf besar. Lama saya merenungkan yang ketiga ini. Apa sih persekutuan roh? Jadi begini. Kalau ada persekutuan roh, berarti ada persekutuan fisik. Betul enggak? Ada persekutuan jiwa. Mungkin ya. Saya cuma pakai istilah saja. Mungkin secara hukum, secara peraturan dari sebuah lembaga kita nggak bisa terima lagi orang itu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita dan di dalam dia masih ada nggak? Ngerti pertanyaannya? Masih ada tidak?
Ya sudah, itu yang mengikat kita. Ngerti maksudnya? Ada persekutuan roh. Sesalah-salahnya anak tetap ada hubungan darah daging. Ini orang tua dengan anaknya kok. Nah, pakai ini. Yang keempat, ada apa lagi? Kasih mesra. Nah, ternyata kalau nasihat sudah, penghiburan kasih sudah, persekutuan roh sudah. Pertanyaannya, kalau sudah ada kasih mesra, hubungan jadi bagaimana lagi? Sudah baik, sudah indah. Jadi normal lagi kalau begitu. Wah, luar biasa ini. Nah, baru diakhiri dengan apa? Belas kasihan. Saya merenungkan, apa sih belas kasihan di sini? Kembalikan kepada Bapa di surga. Dia terhadap kita, ada nggak belas kasihannya? Banyak, bukan cuma ada saja. Betul? Ayo, berapa kali kita buat salah di hadapan dia? Betul nggak? Berapa kali kita buat salah di hadapan dia? Ya, seperti saudara tahu, ya Tuhan pakai kami suami istri untuk menolong banyak orang. Nah, pasti bagi orang-orang yang baru itu ada yang tanya begini, apa kamu nggak takut ditipu? Ya, atau pertanyaan umum bukan? Nah, kalau ada orang tanya begitu, saya tanya balik, maaf ya jangan marah. Selama saudara hidup jujur ya, senyum aja saya sudah tahu jawabannya. Saya bilang gitu, nggak usah jawab, senyum saja. Selama saudara hidup, saudara pernah nggak nipu Tuhan? Saya suruh senyum saja. Betul? Nah sudah. Kalau kita pernah nipu Tuhan, ngapain takut ditipu? Katakan amin, cepat. Betul tidak? Ngapain kita takut ditipu? Kita sering nipu Tuhan kok, bukan cuma pernah. Ya, jadi belas kasihan ini yang luar biasa. Yang akan menyembuhkan semuanya. Berkali-kali, saudara, itu satu anugerah buat kami ya. Hubungan orang tua dengan anak yang retak. Nah, saya bersyukur banyak orang. Ya, kalau saudara ada berapa SMS yang masih simpan, karena itu saya jadi bahan diskusi kalau saya pas ketemu kelompok-kelompok kasus itu. Jadi banyak orang tua yang punya masalah hubungan gak baik dengan anak, mereka tuh pasti kontak saya untuk cari gimana. Saya tuh punya teori gampang sekali untuk menjalin hubungan orang tua dengan anak yang sudah retak itu. Kalau ada jurang jadi pemisah, orang tua sebelah sini, anak sebelah sana, maka secara umum kita harus buat apa? Jembatan. Nah, maka untuk masalah ini, lihat masalah Tuhan dengan kita manusia. Terpisah bukan kita dengan dia. Tuhan tidak buat jembatan. Beda. Dia jadi jembatan. Betul? Nah, saya ajari itu kepada orang tua. Enggak mungkin kita yang minta anak kita balik ke kita. Enggak mungkin. Harus kita yang ke sana. Karena itu prinsip. Jadi kita yang harus jadi jembatan. Nah, buat kita orang tua timur ada satu masalah yang paling hakiki, yang paling sulit diterima. Saya mau tanya kepada saudara, dua hal tentang jembatan. Satu, posisi jembatan itu harus bagaimana? Tidur. Kalau berdiri namanya tangga, ingat itu baik-baik. Iya, jembatan harus tidur. Nah, arti tidur itu apa? Merendahkan diri. Itu masih gampang. Yang kedua ini yang sulit. Bukan dilewati, diinjak. Nah, ini yang sulit. Semua anak saya menemukan, semua anak. Kalau orang tuanya sudah mulai merendahkan diri, anak ini pasti ngelunjak. Ini pasti, saudara. Saya menemukan teori itu. Saya renungkan kenapa kalau ada orang tua merendahkan diri, anak itu pasti ngelunjak. Ternyata itu ujian buat orang tua. Ternyata di naluri anak itu ada perasaan aku mau tes bapakku. Dan ini banyak orang tua nggak pernah sadar. Nah, coba siapa di antara kita pernah nakal dan berontak pada orang tua waktu masih kecil? Itu masalah kita sering lupa sudah. Ternyata kita pun pernah buat itu dulu pada orang tua kita. Waktu mereka sudah baik-baik kepada kita yang lebih kurang ajar. Nah, saudara, itu jembatan. Ternyata seperti itu hubungan kita dengan sesama kita, lebih-lebih dengan kita pimpin. Satu kali mereka bisa ngelunjak ketika mereka tahu kita merendahkan diri di hadapan dia. Awas, kalau sampai jembatan itu tersinggung, terus dia berdiri. Ngerti kata itu? Loh, betul enggak? Karena dia marah, siapa kamu nginjak gue? Bubar. Ya. Anak itu yang masuk jurang. Betul, terpelanting, betul. Saudara, hukum ini luar biasa.
Kenapa emang? Jadi sampaikan ini kepada dunia. Pasti dunia akan sembuh dalam hukum ini. Amin. Minta Roh Kudus menerangkan itu lebih jauh kepada saudara. Ayat 2. Karena itu, nah sudah. Jadi setelah hal-hal tadi kita lakukan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Belum selesai. Itu baru awalnya. Jangan puas dulu. Kalau kita sudah mendekat jadi satu lagi dengan yang retak hubungan itu, jangan kita puas dulu. Masih ada yang lain. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. 1. Hendaklah kamu sehati sepikir. Mulai dengan itu dulu. Menyamakan persepsi, menyamakan hati dulu. Saudara, apa yang kita lihat contoh yang Paulus ucapkan ini dengan hidup Yesus? Mari kita ingat kembali ke peristiwa Galilea. Yohanes pasal 21, nggak usah dibuka karena kita sudah hafal semua ayat. Itulah kali pertama Tuhan Yesus jumpa Petrus setelah kebangkitan. Betul tidak? Itu kali pertama. Masih ingat perjumpaannya? Harusnya, saya kembali pertanyaan seperti Kejadian 3. Kalau Yesus tokoh agama, pertama kali ketemu murid yang kurang ajar kayak begitu, Yesus buat apa? Marah, kecewa, apa? Kalau saya sekarang linting lengan baju saya tempelin ini yang menyangkal lagu itu. Ayo, betul tidak? Tapi luar biasa. Ingat, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Apa ya? Setelah itu, nah itu, gembalakan. Saudara, sikap itu yang luar biasa. Coba renungkan. Adakah kerjaan lain kecuali gembalakan domba-domba buat Petrus sebetulnya? Ada. Nah Yesus sudah mau pergi karena sudah bangkit. Nggak lama pasti akan naik ke surga. Kalau sampai Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, berarti itu posisinya siapa? Yang dikerjakan Petrus? Posisi Tuhan Yesus. Apa nggak ngaco ini? Loh, betul nggak? Ini luar biasa ini, saudara. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Bukan jabatan yang lebih rendah dari Yesus yang diberikan, tapi yang sama dengan dia, gembalakan domba-domba. Nah, di dalam ilmu manajemen ini ngawur. Bagaimana seorang bersalah dikasih posisi yang sama dengan direktur? Ayo, saya beri ilustrasi begini aja. Kalau ada di antara kita itu pemilik sebuah perusahaan, ternyata setelah sekian tahun baru ketahuan ada salah seorang karyawan saudara yang menyangkali dia kerja di situ dengan cara baru ketahuan kalau ada pelanggan ditemui dia bilang nggak usah beli di sini, ini produknya jelek semua. Kan Petrus itu nyangkal tuh, aku nggak kenal dia. Siapa dia? Kurang ajar, mertuanya pernah sembuh, dia pernah tenggelam, semuanya bisa lupa semua. Nah, akhirnya karyawan itu tahu kalau saudara sebagai pemilik tahu, dia mengundurkan diri sebelum dipecat. Ya, saudara tetap berbaik hati, ya udahlah, nggak usah diurus lagi. Saya suruh di perusahaan sekian tahun ini karena ada beberapa pelanggan, dia tolak. Berapa waktu kemudian karyawan itu balik melamar di perusahaan saudara. Dari karyawan biasa. Nah, kira-kira kalau saudara sebagai bos, pemilik, walaupun Kristen, sekristen-kristennya bos itu. Ngerti kata itu? Kalau karyawan ini balik, pasti diterima bukan? Tapi yang penting posisinya taruh mana dulu? Di lobby, apa lagi? OB, ya, terus apa lagi? Kalau enggak training dulu kamu. Apalagi cleaning service, ya betul. Apalagi satpam, betul. Saudara, luar biasa. Hari itu ketika dia balik, kalau saudara adalah Yesus, kamu manajernya mulai hari ini. Ayo, kalau saudara jadi karyawannya, saudara kira-kira bagaimana? Saudara, hidupkan Alkitab. Saya ulang, hidupkan firman Tuhan dengan hal-hal sehari-hari dalam hidup. Walaupun Petrus dihukum, di mana hukuman Petrus? Saudara, kalau saudara jadi Petrus akan ya luka hati, tapi dia harus ngaku.
Yesus kembali ke nama lamanya, Simon, anak Yunus. Loh, kok Simon? Itu sebuah templakan yang keras sekali. Karena Simon ingat, dia ganti namaku dengan Petrus. Sekarang balik Simon lagi. Itu templakan yang luar biasa. Artinya, menurut Filipi 2 ayat 2 kalimat pertama tadi, Tuhan Yesus mau menyamakan hatinya dengan hati Petrus. Sehati, sepikir. Betul tidak? Itu luar biasa. Nah, beri kesempatan dengan orang-orang yang saudara pimpin. Seperti itu. Saya akan akhiri season ini dengan sebuah kisah. Dan semua saudara pasti tahu. Saya masih ingat Pak Pendeta di Lampung. Ya, murid pertama dari apa itu? V4. Aduh, ini Pak Rugiman, ini perlu saya telepon, masih ada masalah. Kan, jadi sekarang anaknya itu ada 3, anak mereka itu 4. 3 ikut saya semua di Nabiri. 3-3-nya. Enggak ada yang ikut sekarang, istri ikut saya juga kan, enggak tahan dengan bapak satu ini. Ada cuma 1 anaknya aja ada di Tanjung Pinang sekarang, di Riau. Nah, Yesaya itu anak ketiga, ya, bungsunya baru berangkat dengan ibunya. Nah, tahun 96, Yesaya ini dia itu preman di Pulau Gadung. Dia itu betul-betul jahatnya luar biasa. Nah, Joko yang pertama kali gabung dengan kami tahun 94 gitu ya, waktu saya masih ada di Sentani. Nah, saya ketemu Joko itu anak laki pertamanya Pak Rubiman. Ternyata dia sudah tahu saya karena bapaknya sering cerita, tapi saya nggak tahu. Oke? Nah, akhirnya dia bilang, "Papi, saya tuh punya adik satu begini, ada di mana? Di Pulau Gadung." Katanya, "Ya panggil saja." Dan ternyata dia itu Islam waktu itu. Karena dia kecewa dengan bapaknya pendeta, jadi dia Islam. Gitu. Ya udah. Nah, udah. Terus saya bawa ke Nabiri tahun 96. Ya ampun, baru datang belum seminggu seurusan polisi. Aduh, saya pikir ini anak. Ya udah, akhirnya dia berubah. Tahun berapa ya? 98 nggak salah, dia ikut DTS dari Youth Mission di Batam. Wah, dia pulang dipulihkan. Dia berapi-api, hebat. Itu kalau saya lihat karakter Petrus itu, saya lihat dia itu betul, beledak-beleduk orangnya itu. Udah, hebat sungguh. Setelah tahun 2003, kira-kira bulan Oktober, dia bermasalah berat di Nabiri. Waduh, sudah dikejar-kejar orang. Ya, Nabiri itu kecil. Tahu tuh anaknya pendeta Daniel Alexander. Ya, saya harus ngadapi. Ya, tapi anak ini memang gentle betul. Dia berani ngadapi. Saya salah. Saya siap di penjara. Oke, tapi baik semua bisa diurus betul. Saya tanya, Tuhan, saya mesti buat apa atas anak ini? Nggak mungkin dia akan di Nabiri terus. 2004 gempa pertama lewat, itu Februari. Tahu Roh Kudus gerakan saya untuk dia ke Timika. Nah, tahun 2004 itu kita ini belum ada pelayanan Timika. Cuma beberapa kali lah saya diundang ke Timika. Kok ke Timika? Saya pikir ngapain ke Timika? Ya udah, saya dengar jelas suara Roh Kudus itu. Baik untuk ke Timika. Akhirnya cari waktu, saya diundang lagi kira-kira bulan Juli atau Agustus tahun itu. Nah, terus waktu pengutusan pas kebaktian, ya kebaktian hari itu disiarkan di radio, ya dari Radio Nabire. Nah, dengar semuanya. Nah, satu pendeta dari Gereja Pantekosta Tabernakel itu kenal baik kami, namanya Pak Albius Dias. Langsung telepon Edo, telepon saya. Kalian tidak bisa mengutus tentara luka ke medan perang. Dia bilang begitu istilahnya. Kan ini luka-luka ini anak memang. Enggak bisa, apalagi Timika, ada siapa di sana? Betul juga pendapat dia. Kasihan dia ini. Tapi kami yakin dia harus berangkat. Bersama dengan saya berangkat, 2 orang. Satu dengan Trisno, dia bagian komputer, memang anak ini ingin pindah ke Timika. Tinggal di rumah satu pendeta dulu selama beberapa hari, akhirnya saya dapat rumah sewa. Akhirnya saya sewakan rumah itu untuk mereka 2 tinggal. Belum sampai sebulan, ternyata Tuhan sudah bisa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia ngumpulin preman-preman di pasar, anak-anak mabuk di rumah itu. Wih, hebat sekali kalau gitu. Jadi dia bangkit kembali. Dia dipulihkan dengan kepercayaan itu. Sampai di kota itu, Timika itu kota keras, beda dengan kota-kota lain di Papua. Orang kenal. Rumah kami disebut rumah penjunan namanya. Dia sendiri kasih nama penjunan. Saya tanya, yes, kenapa pakai nama penjunan? Karena saya sudah dibentuk di tahun penjunan. Saya mau jadi penjunan. Bagus kalau begitu. Sampai 2005, makin hebat pelayanannya di sana. Semua
semua kami bersyukur pada Tuhan gara-gara kepercayaan itu. Februari 2006, Freeport datang ke Pesat Nabire atas desakan Pak John Katz, ya, anak misionaris itu. Kami nggak tahu mereka ada 4 orang utusan Freeport, semuanya orang Papua, pria 2 wanita. Ternyata mereka ini dari 2 lembaga, satu LPA, maka itu lembaga tangan Freeport untuk mengurusi suku-suku yang wilayah mereka dieksplorasi Freeport. Jadi Freeport ingin memberi kompensasi untuk anak-anak suku itu dalam pendidikan. Yang kedua, dari community development mereka, utusan. Kami nggak tahu tujuannya apa, karena kami nggak diberitahu. Cuma mereka ninjau asrama 4 hari saja mereka di sana, wawancara dengan anak-anak guru-guru. Mereka balik, kami nggak diberitahu. Nah, berapa saat kemudian kami dapat telepon. Oh, kalau gitu ada wakil kami di Timika. Ya saya. Kami nggak tahu waktu itu mau apa maksud. Ya saya mewakili. Nah, saya ini SD aja nggak lulus.